kata Rasulullah, manfaat sedekah ini bisa kita buktikan di alam dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Orang yang bersedekah takkan pernah rugi, kata Allah dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, hari ini ibu, bapak sulit mendapatkan rezeki karena bapak dan ibu lupa mengetuk pintu rezeki Allah dengan sedekah. Kata Rasulullah, miftahur rizki sedekah. Kalau anda tak buka pintu rezeki Allah itu, bersedekahlah. Apatah lagi di area lingkungan kita ada yang namanya anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Bu, mohon maaf, termasuk saya mungkin barangkali dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang yang pendusta, paham tentang agama, ibadah tak pernah tinggal. Tapi ketika ada anak yatim, fakir miskin, itu tidak kita pedulikan. Kata Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itulah manusia yang pendusta agama. Siapa itu pendusta agama? Ketika ada anak yatim, ketika ada fakir miskin, sedangkan dia dalam kondisi mampu pada saat itu, tak mau ditolongnya, maka Allah katakan itulah pendusta agama itu. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala, tak mau diurus anak yatim dan tak mau berbagi makan kepada fakir miskin. Nah, jadi bapak dan ibu orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah rugi Allah katakan orang yang bersedekah itu. Orang yang bersedekah itu Allah gambarkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Orang yang bersedekah, jika dia berikan ini satu kue kepada orang yang membutuhkan, maka akan Allah balas ini dengan 700 kali lipat. Bahkan penutup ayat itu Allah katakan al-afam mudha'afah, bahkan lebih banyak lagi dari situ akan Allah balas. Makanya bapak dan ibu, kalau ondak rezeki kita melimpah, banyak-banyaklah bersedekah. Apalagi manfaat sedekah yang kedua, bisa menyelamatkan ibu dari bala. Rasulullah mengatakan dalam hadis, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur wa tanzilur rizqa. Sedekah itu bapak dan ibu bisa menjauhkan kamu, menyelamatkan kamu dari balo, kata Allah. Jadi kalau hendak selamat kita dari balo, banyak-banyaklah bersedekah. Kemudian memanjangkan umur. Lalu kemudian kata Rasulullah, mendatangkan rezeki. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak ada ruginya orang bersedekah. Manfaat yang ketiga berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pertama tadi. Orang yang bersedekah dan rajin bersedekah, orang lain makin sayang dengan dirinya. Bahkan yang tak sadaro, sampai kotonya sadaro. Tapi kalau orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, jangankan orang lain, sadarnya sendiri pun mengatakan itu bukan sedekahku. Betul tidak? Mengapa bukan sedekahku? Alasannya apa? Pelit. Ya Pak kan? Apa? Ada ayah kau kandung gitu. Ya Pak, tidak ada ayah kandungku harus segala macam. Orang pelitnya, macam kawan Tuhan itu sedekahku gitu. Kenapa? Karena dia sering membantuku. Nah, jadi bapak dan ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang bersedekah, dia akan senantiasa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Begitu dia hendak meninggal, begitu dia sudah masuk dalam kubur,
sedekah itu nanti akan menjadi tameng dia, menjadi benteng dia. Silakan nanti ibu bapak buka Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Kalau kita harap anak kita, istri kita, suami kita, menantu kita, cucu kita tak akan bisa mampu menolong kita ketika kita di alam barzah. Bisa saja tidak orang itu sembahyang jadilah, ini tak sembahyang pula. Maaf ya bapak dan ibu, doa anak yang soleh itu dia mesti sholat pak. Kalau tak sholat tak sampai doa itu. Karena syarat hadis itu waladun sholih yadamulah, anak yang soleh yang mendoakan. Soleh di sini maksudnya apa? Taat dengan perintah Allah. Satu hari satu malam dia mendoakan oma ayahnya di alam barzah sana, tapi ketika dia tidak taat kepada Allah, doanya itu tardo budonya. Tapi begitu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat saja dia tentang oma dan ayahnya, sampaikan Allah rahmatnya itu kepada oma dan ayah di alam barzah sana. Begitulah perbedaan antara anak yang soleh tidak soleh. Nah, mudah-mudahan anak kita, cucu kita, menantu kita, istri kita, suami kita, orang tua kita orang soleh, bisa membantu kita dalam barzah. Tapi kalau ditengok-tengok gaya-gayanya ini, tak dapat aja lah. Lalu siapa yang mampu menolong kita? Ini ahli baik tadi. Itu pun kalau tidak dikarang mengkotakkan dikarang sama aku, dibayar. Enggak, ini apa ini Pak? Kodenya nih. Lihat nanti dalam Al-Quran tadi surah Al-Munafiqun. Begitu kita masuk dalam kubur, sudah adalah kue sabiji di mana-mana kita. Pas waktu ini kencang itu sedekah. Sedekah ini kan? Nah ini nanti mengkawani kita nanti dalam barzah. Begitu tak bangun kita dibangunkan oleh Allah, dimasukkan balik ruh ke dalam jasad dalam barzah sana. Begitu kita sontak, nampaklah kue. Kue apa namanya? Hah? Ya bulu apa ini? Kukus. Iya. Begitulah ya. Tapi kira kue sapu pula yang tinggal nih, foto awak. Mungkin ini kue penggali kubur. Betul gitu. Izin Allah kue ini bercakap. Kalau tak percaya mati dulu. Kalau tak percaya cari dukun mati dulu. Tapi pasal kalau pula ya. Kalau kau nggak cari dukun nanti bangkit balik datangnya aku. Tapi sebagai orang yang beriman, Allah katakan dalam Al-Quran yang begitu kisahnya. Bukan nanti Quran, surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Di sana Allah ceritakan kisah orang yang tidak mau bersedekah itu menyosal di alam barzah. Kenapa? Karena dia ingin mengatakan laula akhrartani ila ajalin qarib. Kalau begini ya Allah, elok hidupkan aku panomat sabentar saja. Bukan lama Pak, bukan saja 2 jam 3 jam, tidak, sebentar. Hidupkan aku ya Allah sebentar. Mengapai kau kata Allah? Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Bukan fal haj, fasolli, bukan. Fal umrati, bukan ingin naik haji, bukan salat, bukan umrah, tidak. Apanya? Fa'asaddaqa, itu kata kita yang pertama kali. Kenapa fasaddaqa? Baru dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir. Ternyata begitu kita di alam barzah, sedekah nilai yang akan menolong kita.